Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan men-share satu topik yang tentunya penting, menarik, dan kontekstual bagi kita semua, yaitu tentang transformasi mengerikan ketika orang saleh berubah menjadi orang fasik berdasarkan Mazmur 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu dalam dunia saat ini paling tidak ada dua kelompok yang selalu kita jumpai dalam interaksi, dalam perjumpaan kita setiap hari, dalam event-event kehidupan yang masih kita jalani sampai dengan saat ini. Kelompok pertama yaitu kelompok orang yang menyebut dirinya sebagai orang saleh. Nah, tentu indikator-indikator tentang orang saleh ini, yang pertama adalah dia orang beragama, atau paling tidak dia pemeluk salah satu agama yang ada di Indonesia secara khusus dan dunia pada umumnya. Jadi indikator pertama dari orang saleh itu dia memiliki agama atau memiliki kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap punya kuasa yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kemudian indikator yang kedua dari orang saleh adalah ia rajin menjalankan ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan, dalam aktivitas, dalam pekerjaan, dalam usaha, dan dalam relasi sosialnya. Ia taat menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Itu indikator yang kedua dari orang saleh. Indikator yang ketiga, ia adalah setia untuk beribadah kepada Allahnya, kepada Tuhannya, kepada sesembahannya setiap waktu atau dalam waktu-waktu time tertentu dalam kehidupannya sebagai orang beragama. Jadi indikator ketiga dari orang saleh itu ialah dia beribadah kepada Tuhannya, kepada Allahnya, kepada sesembahannya yang diakuinya sebagai pribadi atau sebagai sebuah kekuatan yang lebih besar yang kepadanya ia akan mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Tiga indikator ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan dalam konteks orang saleh. Apakah benar orang-orang saleh dengan indikator tiga itu menjadi orang saleh? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Kemudian orang fasik, ya, orang fasik. Indikator kelompok yang kedua adalah kelompok orang fasik. Tadi kelompok pertama adalah kelompok orang saleh. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak punya agama, sehingga dia bebas menjalankan kehidupannya berdasarkan pemahaman, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan budaya, tradisi yang dimilikinya. Jadi itu orang fasik. Jadi dia tidak punya agama. Nah, karena dia tidak punya agama, maka orang fasik juga tidak menghormati Tuhan. Tidak menganggap bahwa Tuhan itu ada. Itulah orang fasik. Kemudian yang ketiga, karena dia beranggap dia tidak punya agama dan tidak punya Tuhan, maka dia menjalankan aturan-aturan hidupnya berdasarkan apa yang mereka anggap benar, apa yang mereka anggap cocok, sesuai, dan tidak melanggar. Itulah aturan hidup yang mereka selenggarakan, mereka laksanakan, mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka sebagai orang fasik. Kemudian orang fasik juga indikator lainnya adalah mereka tidak peduli dengan orang lain. Yang penting dia
menjalankan hidupnya berdasarkan apa yang dia pikirkan, itu baik dia jalankan. Dan orang fasik seringkali melakukan hal-hal yang menurut dia baik, walaupun itu merugikan orang lain, walaupun itu dia lakukan dengan memanipulasi orang lain, yang penting dia mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya. Itulah indikator-indikator orang fasik. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah bahwa apakah bisa orang saleh berubah, bertransformasi menjadi orang fasik? Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkinkah orang saleh berubah menjadi orang fasik? Nah, mari kita perhatikan dalam catatan Mazmur pasal 12 ya. Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nah, Mazmur ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, Bapak Ibu Saudara ya. Dan dalam ayat yang pertama ini menjadi referensi bagi kita bahwa memang Mazmur 12 ini ditulis oleh Daud. Dikatakan begini, untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Jadi perhatikan, Mazmur 12 ditulis oleh Raja Daud. Dan nada, nafas dari apa yang dituliskan oleh Raja Daud, ya, dalam ayat yang kedua dikatakan begini, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Ini merupakan satu realitas sosial, realitas spiritualitas yang terjadi dan dihadapi serta dialami oleh Raja Daud. Sehingga satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Raja Daud adalah berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Kenapa dia berseru kepada Tuhan? Latar belakangnya adalah bahwa orang saleh telah habis. Kata telah habis di sini bukan berarti orang saleh itu sudah meninggal atau tidak ada lagi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi dalam konteks dan teks ini, Daud mengatakan bahwa orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Artinya orang saleh telah berubah menjadi sama dengan orang fasik. Orang saleh tidak lagi ada dengan karakteristik sebagai orang yang menaati perintah-perintah Tuhan. Justru mereka berubah menjadi orang fasik yang menentang Tuhan, yang melanggar aturan Tuhan, dan mereka melakukan kehidupan mereka, menyelenggarakan kehidupan mereka dengan pola dan cara hidup orang-orang fasik. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Ini berarti bahwa tidak ada lagi kualitas, tidak ada lagi indikator, ciri-ciri, tanda-tanda, karakteristik dari orang-orang saleh di antara anak-anak manusia yang ada pada saat itu, di mana semua telah berubah menjadi orang fasik. Pernyataan ini didukung dalam ayat yang ketiga. Dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara, mereka berkata dusta. Orang saleh yang seharusnya bercakap, berucap, berbicara dalam integritas, dalam kejujuran, tapi justru dalam interaksi, dalam relasi sosial, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka, dalam menjalankan kehidupan, dibangun dengan karakter orang fasik, yaitu indikatornya berkata dusta, berbohong satu sama yang lain. Dikatakan mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dalam hubungan sosial, saling menipu, saling berbohong, saling memanipulasi satu sama yang lain. Bukankah ini merupakan satu kehidupan yang mengerikan? Tidak ada lagi yang berkata jujur, yang berkata benar. Sehingga semua keadaan manusia justru memiliki karakter orang fasik. Ya, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Kata-katanya terdengar manis, sedap, bagus, tetapi dibalut di belakangnya, ya,
hatinya, tapi dari motif hatinya adalah motif hati yang berusaha memanipulasi dan berlaku curang terhadap orang lain, menipu orang lain, berbisnis dengan menipu orang lain, mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan orang lain, mendapatkan popularitas dengan melakukan kecurangan-kecurangan di dalam menyelenggarakan kehidupan mereka. Dan ini adalah indikator dari orang-orang fasik. Sehingga orang saleh sungguh-sungguh telah berubah, bertransformasi menjadi orang fasik yang lebih fasik dari orang fasik sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ini sesuatu yang perlu kita waspadai. Dengan diri kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas di mana kita ada, kita harus waspada. Jangan sampai kita yang menyebut diri sebagai orang beragama, sebagai orang saleh, namun perilaku kita, cara hidup kita, cara kita bersikap, cara kita berkata-kata, cara kita bertindak adalah cara-cara orang fasik. Kita berubah menjadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, menjadi orang-orang yang tidak punya standar kebenaran. Dan kita mengikuti cara hidup duniawi yang fasik, yang curang, yang bohong, yang dusta, yang memanipulasi, yang melakukan kecurangan dalam interaksi, dalam berbisnis, dalam bersosialisasi, dalam berusaha, dan lain sebagainya. Kita harus waspada. Mari sebagai orang saleh, sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, biarlah kita sebagai orang Kristen tetap menjadi orang yang saleh, yang berkata benar, berkata jujur, bersikap benar, bersikap jujur, dan bertindak benar, bertindak jujur apapun situasi dan kondisi yang kita alami dan hadapi. Sebab itulah yang diinginkan oleh Allah dari kehidupan kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara, hal ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa orang saleh tetaplah sebagai orang saleh yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, yang mencintai kebenaran dan berkata-kata benar, bersikap benar, dan bertindak benar. Jangan terpengaruh, jangan terprovokasi oleh perilaku fasik hanya karena mau mendapatkan keuntungan, mau mendapatkan benefit dari perilaku fasik orang-orang fasik. Ini mengerikan. Oleh sebab itu, biarlah kita terus membangun intimasi dengan Allah yang hidup dan berkuasa, yang akan menolong kita untuk tetap setia pada kebenaran. Demikian renungan pada kesempatan ini. Selamat melakukan dan menjadi orang saleh yang benar-benar saleh. Tidak berubah apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.